Kelihatan tidak, guys? Kelihatan. Oke. Halo semuanya, selamat malam. Gue di sini bakal bawain materi tentang gaya intermolekul dan sifat-sifat cairan. Dan mungkin buat kalian yang masih asing sama gue, perkenalkan gue Velita. Gue bisa dipanggil Pei, bukan Pei sih, cuman ya udahlah ya, cuek aja. Terus ini gue dibantu dalam menyusun materi ini, gue dibantu sama Matt gue, Risa dan Fasya, dan juga oh ya, gue ngomongnya agak cepat. Jadi kalau misalnya kalian ada yang kayak masih belum ngeh, cuman gue udah keburu ganti topik, boleh banget langsung aja potong. Dan juga kalau misalnya gue ada salah ngomong gitu, misalnya kayak sepengetahuan kalian gak kayak gitu, terus gue malah ngomongnya gini, itu boleh banget juga kalian langsung potong aja, langsung on mic. Jangan lewat chat karena gue share screen kan, jadi nggak kelihatan gitu chatnya ya. Oke, lanjut aja langsung. Nah, untuk gaya intermolekul sendiri nih, gaya intermolekul ini gaya atau nggak disebut juga dengan gaya antar molekul. Jadi kalau misalnya ada sebuah molekul H2O, ini itu namanya bukan gaya intermolekul, tapi ini merupakan gaya intramolekul. Nah, untuk gaya intermolekul sendiri ini, kalau misalnya si H ini berikatan sama H2O yang lain ini, nah ini baru namanya gaya intermolekul atau disebutnya gaya antar molekul aja gitu, biar nggak pusing gitu ya kan. Kalau misalnya inter pusing gitu kan. Nah, kalau misalnya buat kalian yang masih suka ketukar nih intra sama inter, ingetin aja misalnya kayak intermolekul itu kan inter. Kayak ingetin aja mahasiswa internasional. Internasional itu kan luar negeri ya. Jadi ingetin aja kalau intermolekul itu gaya di luar si molekul ya, luar negeri, luar gitu kan. Ya cocokologi banget sih, cuman ya siapa tahu membantu gitu kan. Nah, gaya intermolekul ini gaya antar dua molekul ini, dan untuk kekuatannya sendiri itu jauh lebih lemah dibandingin si gaya intramolekul di sini. Nah, kan kalau misalnya gaya intramolekul antara O sama H ini kan ikatan kovalen kan, ikatan kovalen itu lebih kuat daripada si ikatan intermolekul ini. Nah, untuk macam-macamnya ada banyak, ada ini, dan semuanya ini berdasarkan juga sama gaya van der Waals. Untuk gaya van der Waals sendiri merupakan gaya yang disebabkan oleh tarik-menarik antar muatan yang berbeda. Maksudnya kayak muatan yang positif dan negatif itu kan saling tarik-menarik lah. Jadi kayak dasarnya itu sama-sama dari semua ini tuh kayak dasarnya dari tarik-menarik antara dua muatan yang berbeda. Nah, sekarang kita bakal lihat satu-satu dari macam-macam gaya intermolekul ini. Yang pertama itu gaya London. Gaya London itu gaya yang dialami oleh semua atom, semua molekul gitu. Dan ada juga yang bilang, beberapa sumber yang bilang kalau gaya van der Waals itu sama dengan gaya London. Cuman ada juga yang bilang beda. Jadi ya mungkin boleh disesuaikan gitu. Nah, untuk gaya London sendiri ini terjadi antar molekul nonpolar dan juga molekul yang lainnya. Untuk kalau misalnya molekul nonpolar nih, kenapa sih? Kan kalau misalnya kita tahu tuh molekul nonpolar itu netral kan, kayak dia momen dipolnya 0 gitu, kayak dia nggak ada muatan parsial. Tapi kenapa bisa mengalami gaya London? Padahal kan kayak gayanya itu kan merupakan gaya tarik-menarik dari dua muatan yang berbeda kan. Nah, kalau misalnya muatan, misalnya anggaplah ini sebuah muatan yang netral, kan elektron itu selalu bergerak ya, dan ada suatu saat pastinya ketika si elektron itu lebih cenderung dia lebih dekat, lebih banyak di sini dibandingkan di sini. Nah, makanya ini tuh menghasilkan sebuah molekul di sininya itu negatif dan di sini itu sedikit lebih positif. Jadi kayak ada muatan parsial, sedikit muatan parsial yang kayak terjadi di saat itu. Nah, pas lagi kayak gini itu bisa si molekul itu jadinya disebutnya mengalami dipol sesaat gitu. Kenapa sesaat? Karena ya aslinya kan dia kayak netral, terus elektronnya berpindah-pindah terus, dan pas lagi suatu momen gitu, jadi dia tuh si elektronnya lebih terdistribusi di sisi yang satunya gitu, makanya yang satunya tuh lebih positif dan satunya lebih negatif. Nah, itu kayak dipol sesaat, jadi kayak juga bisa disebut juga sebagai dipol sesaat, dan ini merupakan gaya antar molekul yang paling lemah dibandingkan yang lain. Oke. Terus untuk faktor-faktor yang mempengaruhi gaya London sendiri, itu yang pertama ada polarisabilitas atau kemudahan untuk dipolarisasikan. Nah, untuk maksudnya kemudahan untuk dipolarisasikan itu ukuran kemudahan molekul untuk membentuk dipol sesaat gitu, atau dengan kata lain tuh kayak kemudahan si awan elektron dari molekul itu terdistorsi gitu. Maksudnya
ribet banget ya kata-katanya. Maksudnya intinya tuh kayak semakin besar ukuran awan elektron, semakin besar juga kemudahan untuk dipolarisasikannya. Dan ini juga berhubungan sama si MR senyawanya. Kan kalau misalnya MR makin besar juga kayak makin besar kan berarti si molekulnya makin gede gitu. Nah, jadi kayak semakin tinggi MR-nya itu untuk si gaya Londonnya itu semakin besar. Dan bentuk senyawa juga berpengaruh gitu. Misalnya ada atom C yang kayak gini. Ini kan atom C-nya 5, ini juga 5 kan. Nah, untuk ini kan walaupun atom C-nya sama-sama 5, MR-nya sama, ya ini harusnya ada H-nya, cuman gue mau nulisannya. Yang ini itu gaya Londonnya lebih besar gitu. Gaya London lebih besar. Ini gue hapus aja kali ya buletan, gak jelas banget. Nah, kenapa lebih besar? Karena kayak ini kan kayak terbuka gitu kan si C-nya, dan juga ini ada H-nya gitu, kayak semakin besar gitu kemungkinan dia untuk berikatan dengan yang lain, sedangkan kayak udah closed gitu. Pokoknya kayak kalau misalnya semakin dia lurus gitu rantainya, kalau misalnya untuk atom yang sama kayak gini, itu gaya Londonnya semakin besar gitu. Makanya bentuk senyawa juga berpengaruh. Tapi kalau yang mau gampangnya banget sih, lihat aja dari si MR-nya. Kayak semakin besar MR-nya, maka si gaya Londonnya itu semakin besar. Nah, gaya London ini jangan lupa dialami oleh seluruh atom, molekul, dan ion. Nah, untuk dipol terinduksi, ini terjadi untuk senyawa polar dan non-polar terjadi akibat adanya dipol sementara. Kayak yang tadi, kan kalau misalnya dipol sementara itu terjadi kayak misalnya ini sama ini. Polar dan polar itu kan berarti polar itu ada momen dipol, non-polar gak ada ya. Nah, ini tuh misalnya dia ada molekul kayak gini, terus ada molekul non-polar nih yang kayak tadi, yang kayak bulat terus netral gitu kan. Nah, terus kayak di sampingnya ada molekul ini, terus kayak karena itu si positifnya tuh lebih tertarik ke sini gitu kan, karena ada si molekul ini. Jadi si dia tuh menjadi kayak menjadi polar, tapi karena si ini gitu, makanya ini tuh disebutnya dipol terinduksi gitu. Jadi kayak dia tuh karena ini gitu, makanya dia jadi bisa berikatan gitu di sini. Ya kurang lebih gitu sih. Nah, untuk dipol-dipol terjadi untuk senyawa polar-polar, seperti yang kita ketahui juga, si senyawa polar ini sendiri itu dia polar karena adanya perbedaan keelektronnegatifan antar atom dalam molekul. Nah, misalnya molekul HCl. HCl ini sendiri kan kita tahu muatan parsialnya itu positif dan ini negatif. Nah, untuk si ikatan dipol-dipol itu kayak gini gitu, jadi kayak mepet banget ya bunda. Sini misalnya HCl. Nah, kayak ini kan muatan positif, ini negatif gitu. Makanya kayak terbentuklah sebuah ikatan dipol-dipol di sini gitu. Dan semakin polar senyawanya, semakin besar gaya tarik dipol-dipol. Ya pastinya sih, karena kan semakin polar berarti kan perbedaan keelektronegatifannya ini kan semakin besar ya. Makanya gaya tarik menariknya juga semakin besar gitu. Makanya semakin polar, semakin besar juga gaya tarik dipol-dipolnya. Nah, kalau misalnya untuk ion dipol itu ikatan yang terjadi antara ion dan molekul polar. Misalnya ion Na+. Nah, untuk molekul polarnya sendiri kita ambil contoh dari molekul H2O, di mana si H2O ini O-nya itu kan muatan parsial negatif dan ininya tuh positif ya. Nah, jadi si Na+ ini karena dia muatannya positif, maka dia akan dikelilingi H2O itu bentuknya kayak gini gitu. Jadi kayak karena si O-nya kan parsial negatif, makanya dia akan lebih mendekati si Na-nya parsial positifnya gitu. Dan ikatan ion dipol ini lebih kuat daripada dipol-dipol karena yang kita tahu kan si ion itu kan muatannya parsial itu parsial. Muatannya itu kan muatan kayak penuh gitu. Kalau misalnya untuk si molekul polar yang dipol-dipol gitu kan muatannya itu hanya muatan parsial, makanya untuk ion dipol itu kekuatannya lebih besar daripada dipol-dipol. Nah, selanjutnya ikatan hidrogen. Nah, ikatan hidrogen ini sebenarnya ikatan dipol-dipol juga yang terbentuk antara atom dengan atom H dengan senyawa dengan atom yang punya keelektronegatifan tinggi, keelektronegatifan tinggi. Kalau gue sih lebih enaknya ngingetnya H sama font. Kayak lebih enak aja gitu ngomongnya font gitu kan.
Nah, jadi kayak kalau misalnya si ikatan hidrogena ini kayak yang tadi misalnya H2O, H2O mulu ya. H2O, ikatan hidrogena itu bukan yang ini ya, bukan yang ini gitu. Yang ini gitu, yang H. Nah, ini tuh baru ikatan hidrogennya. Dan kalau misalnya ada HF nih, HF. Berarti kayak di sini gitu, F. H. Dan perlu diingat juga kalau misalnya ikatan hidrogen itu bisa terbentuknya antara H bond sama kayak H bond lagi gitu loh guys. Jadi kalau misalnya HF sama HCl gitu tuh kayak bukan ikatan hidrogen gitu karena HCl kan nggak termasuk dari FON gitu kan. Makanya kayak dia hanya untuk kayak sesama gitu loh. Nah, kalau buat gambar ini sih cuman kayak mau ngasih tahu aja kalau misalnya dari ikatan hidrogen di H2O pada fase cair, ini cair, ini padat. Kerapatannya itu yang di cair itu lebih rapat gitu dibandingkan yang di padat karena pas lagi dibikin yang struktur padatnya itu dia punya kecenderungan untuk membentuk molekul dengan bentuk tetrahedral lagi ini makanya kayak kerapatannya tuh lebih lebih gak rapat gitu dibandingkan cair makanya kalau es itu ngambang di air. Nah ini nanti bakal ada hubungannya sama diagram fasanya nanti yang bakal ada di slide-slide selanjutnya. Oke, kalau dari yang tadi sejauh itu gimana? Apakah udah cukup jelas atau ada yang masih hah gitu atau karena gue kecepatan atau gimana? Oke, kalau nggak ada yang ngomong, berarti gue anggap gak ada. Ini suara gue masuk gak sih, BTW? Gue suka lepas-lepas soal suaranya. Tapi mau nanya, Uh, apa tuh? Ih, takut ih. Apa tuh? tadi yang ikatan hidrogen tuh berarti antara H2O, misalnya H2O sama HF gitu, apa gimana? Iya, bisa bisa H2O sama HF, H2O sama NH3 juga bisa. Kayak yang penting itu si ikatan hidrogen itu kayak harus antara kayak si H sama ini sama ini sama molekul sesamanya lagi gitu loh. Jadi kayak HF sama HF atau HF sama H2O atau kayak nggak harus H2O juga sih kayak OH juga, OH min gitu. Terus atau kayak NH3 sama H2O gitu kan kayak itu. Cuman kalau kayak sama HCl kan dia nggak termasuk tuh di FO sama N. Jadinya tuh kalau misalnya ada HF sama HCl itu bukan ikatan hidrogen gitu. Oke, thank you. Oke, semoga menjawab ya. Pokoknya ya intinya gitu sih kayak ikatan hidrogen tuh ikatan terbentuk antara atom H dengan elektronegatifan tinggi yang terbentuk juga sama H dan dan atom yang elektronegatifnya juga tinggi juga gitu. Jadi kayak sesamanya gitu. Kurang lebih begitu. Nah, ini untuk urutan kekuatan ikatannya ini makin ke atas itu makin kuat. Oke, itu aja sih. Nah, ini kita lihat contoh soal asik. Gaya intermolekular ditambah oleh etanol C2H5OH. C, berarti dia kan CH3, CH2OH kan. Nah, yang pastinya kan tadi udah kita ketahui juga kalau setiap molekul mengalami gaya dispersi London. Jadi ini pasti ada. Nah, untuk ikatan hidrogena ini kan ada, ini kelihatan kan ada OH di sini. Kayak, wow, apa ini? Kayak, wow, ini adalah ikatan hidrogen. Ya, apaan sih anjir? Ya, pokoknya intinya itu. Terus ini O-nya itu bisa terikat sama H di sini, dan ini O, dan ini ada CH2, CH3 lagi gitu. Jadi itu ada ikatan hidrogen juga di sini. Dan karena si etanol ini polar juga gitu, makanya ada juga gaya dipol-dipol yang terjadi di dan sebenarnya kata hidrogen juga dipol-dipol kan, cuman dia kayak dipol-dipol yang sangat kuat gitu. Gimana nih, udah oke? Okay? Tek 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 tek, oke. Okay, kalau tidak ada yang jawab berarti gue nggak oke ya.
Nah, sekarang kita masuk ke apa ya sih pengaruhnya kekuatan intermolekul ini sama kayak properties gitu anjay. Nah, pertama gue mau nanya dulu nih, menurut kalian menguap sama mendidih sama apa beda? Ayo, jawab aku dulu. Beda mungkin. Mantep banget. Mantep banget, bener banget. Uap sama mendidih beda guys. Jadi kalau misalnya menguap itu sebenarnya si air itu dia bisa menguap di suhu berapapun, nggak cuma di 100 derajat, sedangkan titik didih air itu di 100 derajat. Nah sebenarnya menguap eh, itu kan kayak misalnya kalau misalnya kita lagi ngelap meja gitu kan basah ya. Kalau misalnya si air cuma bisa menguap di 100 derajat berarti meja itu akan terus basah kan. Tapi kenyataannya meja itu akhirnya kering. Berarti airnya itu menguap dan dia menguap di suhu ruang juga. Berarti si menguap sama diri itu tidak sama. Nah, kalau misalnya kalau gitu apa gitu titik didih itu apa gitu sebenarnya? Titik didih itu merupakan temperatur saat si tekanan uapnya sama dengan tekanan udara. Nah, kalau buat tekanan uap sendiri nih kan kita tahu nih ya. PV itu nRT. Nah, tekanan uap ini sebanding sama si jumlah molekul kan berarti kayak semakin banyak jumlah molekul maka tekanan uap juga semakin tinggi. Nah, menguap ini kan proses perubahan dari cair ke gas kan. Cair, cair. Jadi kayak gas gitulah. Jadi anggaplah aja dia gas. Terus, nah kalau misalnya ini nih, di sini ditulis semakin kuat ikatan intermolekulnya tekanan uap semakin kecil. Nah, kenapa gitu? Misalnya ada molekul H2O dan H2S. Nah, kita tahu nih di H2O ada ikatan hidrogen kan? Molekul H2 antara molekul H2O itu ada ikatan hidrogen. Sedangkan H2S itu dipol aja kan kalau salah dipol. Nah, berarti kelihatan kan kalau misalnya si H2S ini ikatannya tuh lebih lemah. Nah, kalau misalnya ikatan lebih lemah, menurut kalian lebih mudah gak untuk dia berubah kayak dari cair ke gas gitu, kayak lepas gitu dari cair ke gas kan? Tadi gue lupa nyebutin juga kalau misalnya kekuatan antar molekul daripada cair ke gas itu kan gas itu yang paling lemah kan, kayak yang paling kuat itu padat, terus cair, terus gas itu yang paling lemah. Nah, menurut kalian kayak lebih gampang berubah yang mana gitu dari cair ke gas antara H2S sama H2O. Kalau misalnya kita tahu ikatan di H2S itu lebih lemah daripada H2O. Gimana? Sepi banget sih. Lalalala, ya udah gue jawab sendiri aja kalau gitu. Karena H2S itu kan ikatannya lebih lemah daripada H2O. Berarti dia lebih mudah untuk lepas, ya nggak sih? Kayak antar molekul H2S itu dia lebih mudah untuk lepas, jadi kayak melepas, jadi kayak gas gitu. Dia berubah lebih mudah untuk berubah fasa juga gitu. Nah, kalau misalnya lebih mudah untuk melepas, berarti kayak dalam apa sih kayak suhu yang sama itu tuh tekanannya apa ya kayak karena si jumlah ininya lebih gampang, lebih banyak, berarti tekanan uapnya juga semakin tinggi gitu karena emang kan tekanan uap tuh sebanding sama jumlah molekulnya kan. Makanya kayak tekanan uap yang kalau bentar gue mikir dulu kata-katanya. Makanya semakin kuat ikatan intermolekulnya, tekanan uap semakin kecil. Kenapa? Karena kan dia semakin kuat tuh ikatannya. Makanya dia kayak semakin sulit untuk menguap gitu kayak jumlah molekul yang mengalami penguapan itu semakin kecil dan karena ininya semakin kecil, maka si tekanan uap pun makin kecil gitu. Makanya kalau misalnya ini makin kuat, tekanan uapnya tuh semakin kecil. Karena dia lebih kuat dan makanya lebih susah untuk kayak lepas dan juga untuk menguap tuh lebih susah. Makanya tekanan uapnya makin kecil. Nah, dan kenapa tiba-tiba semakin tinggi titik didihnya? Nah, untuk titik didih itu kan temperatur saat tekanan uap sama dengan tekanan udara. Nah, misalnya nih ya, ini tekanan udara kan 1 atmosfer nih.
Nah, misalnya di suhu yang sama misalnya kayak ini adalah H2S dan ini adalah H2O. Kenapa dia ada di bawah sini? Karena kita tahu ikatan H2O itu kan lebih kuat dibandingkan H2S ya. Makanya tekanannya itu dia lebih rendah daripada H2S karena ikatannya tadi lebih kuat ya kan. Nah, untuk mencapai ke satu ATM ini si H2S ini butuh pemanasan yang lebih lama atau lebih bentar? Dan oh ya, sebelum ke situ mungkin kayak kenapa dipanasin? Karena dengan dilakukan pemanasan itu si ikatan antar molekula itu lebih mudah putus, dan kalau misalnya lebih mudah putus kan jadi lebih banyak yang menguap ya kan. Nah, makanya kayak kalau misalnya kita mau tambahin si tekanan uapnya itu kita bisa panasin supaya si jumlah molekul yang terputus dan jadi uapnya itu juga makin banyak dan tekanan uapnya juga menjadi lebih banyak. Nah, kalau misalnya kayak gini kan kelihatan nih, kalau misalnya startnya H2S aja lebih tinggi daripada H2O. Ini kan karena dia lebih lemah ikatannya kan daripada ini. Berarti untuk dia mencapai ke tekanan yang sama dengan 1 atmosfer atau tekanan udara, itu dia lebih butuh panas yang lebih sedikit, ya nggak sih? Karena dia startnya aja udah di atas H2O. Jadi kayak si H2S ini pun si titik didihnya semakin kecil gitu. Karena emang dia butuh panas yang lebih sedikit untuk mencapai ini, untuk mencapai 1 atmosfer. Sedangkan H2O ini lebih butuh panas lebih banyak untuk mencapai 1 atmosfer ini. Makanya titik didihnya lebih tinggi gitu. Dan untuk titik leleh juga mirip sih. Jadi kayak karena leleh tuh dari padat ke cair kayak mirip-mirip juga gitu. Karena dia ikatannya semakin kuat juga semakin sulit untuk diputus. Makanya lebih tinggi gitu. Gimana? Menurut kalian bingung nggak sih? Atau enggak? Halo? Gimana, kalian bingung tidak? Atau paham? Kalem kalau misal kalian nggak gue kayak jelasin ulang juga kayak santuy banget gitu. Halo. Boleh. Lumayan bagus. Apa tuh? Ada yang mau nanya tadi atau apa? Mau nanya dipol terimbas yang tadi dong, masih belum ngerti. Oke, dipol terimbas ini terinduksi ya? Apanya tuh yang belum ngerti? Maksudnya kayak kenapa dia bisa terinduksi atau gimana? Yang ya kayak yang terinduksi itu bedanya sama dipol itu apa? Oh, oke. Kalau dipol terinduksi itu dia kan antara senyawa polar dan non polar. Jadi kayak awalnya itu dia kan non polar kan. Kalau yang kita tahu kan non polar itu tidak punya muatan kan, dia netral. Cuman kayak kenapa dia bisa berikatan itu kan kayak karena adanya gaya tarik menarik antara dua muatan yang berbeda. Nah, kayak karena dia ada deket-deket tuh sama molekul polar gitu kan, dari dia yang tadinya netral kayak gini, terus ada molekul polar nih gitu. Terus makanya dia tuh ada perubahan muatan gitu kayak si elektron di sini tuh kayak kan ini elektron, dia kayak pindah ke samping gini, dan juga si yang bagian muatan positifnya itu kayak mendekat gitu. Makanya dia bisa terbentuk ikatan di sini.